Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita sudah melewati hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus kita Tuhan Yesus yang baik. Kita ada sampai pada malam hari ini saudara, semua karena anugerah Tuhan. Dia yang telah memimpin kita sampai sejauh ini, sampai pada malam hari ini. Sekali lagi saya mau nyatakan dan kita imani bersama bahwa ini adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, saya mengajak kita untuk kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Datang bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan disenangkan lewat pujian dan penyembahan kita. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai malam hari ini karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, malam hari ini kami menghampiri Engkau dengan ucapan syukur kami. Lewat nyanyian kami, lewat penyembahan kami percaya Engkau disenangkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang urapiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang urapi kami ya Tuhan. Datang penuhiku, datang urapiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Kau Allah yang manis, Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, amin, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkan hidup kami, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang penuhiku,
urapi kami ya Tuhan. Datang urapiku, Datang segarkanku, datang segarkanku. Roh Kudus yang panggil Roh Kudus hadir dalam kehidupanmu saudara. Datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku. urapanmu menjadi bagian kami ya Tuhan. Datang segarkanku, Roh Kudus yang manis, Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus. Mari umat Tuhan sambil mengangkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Datang penuhiku. Ini tangan-tangan kami terangkat kepadamu ya Tuhan. Dan hidup kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Amin ya Tuhan. Datang penuhi kami, segarkan kami, urapi kami ya Tuhan. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku. Hanya Engkau yang kami butuhkan ya Tuhan. Datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Mari naikkan sembahmu kepada Tuhan. Haleluya. Datang penuhi kami Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu. Sebab hadirat-Mu, sebab urapan-Mu yang menjadi kebutuhan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan dengan urapan-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan sekali lagi kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama, penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis, datang penuhiku. Amin ya Tuhan. Datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis.
setiap hati kami dimanapun kami berada. Hadirat-Mu penuhi setiap hati kami Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa dan hadirat-Mu itu yang membawa kesembuhan, itu yang membebaskan dan memulihkan setiap hati kami. Haleluya. Mari penuhi hati kami dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Engkau yang jamah setiap pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada saat ini. Kuasa-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Dalam keadaan apapun, situasi apapun saat ini kami percaya kuasa Tuhan sedang bekerja melawat setiap hati kami, melawat setiap keadaan kami. Mari Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, ya Tuhan, serta menjelikan mata yang buta. Kau jadikan hidupku alat, ya Tuhan, dipenuhi urapan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari dengan iman bersama nyatakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Kau yang pulihkan setiap hati, memulihkan hati mereka yang terluka. Sebab kami percaya kesembuhan daripada-Mu Tuhan juga mengalir bagi setiap kami yang memerlukan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, kami percaya membebaskan hidup yang terbelenggu. Tangan-Mu yang selalu kami menjadi kekuatan buat setiap hati kami Tuhan. Engkau yang pegang setiap hidup kami, tangan-Mu yang selalu memegang erat hidup kami sampai hari ini Tuhan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi bersama, mari dengan imanmu bersama nyatakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Sebab hati kami berkata Tuhan, yang kami pegang teguh selama kami hidup hanya di dalam firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas, sampai hari ini kami pegang janji-Mu Tuhan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Hati kami percaya, sebab kuasa kasih Tuhan, Engkau yang jamah setiap keadaan kami saat ini ya Allah. Oh haleluya, haleluya. Oh sekali lagi bersama mari katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
Mari kita buka hati kita. Izinkan Dia menjamah kita malam hari. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi kami, jamah setiap kami, urapi setiap kami, kuduskan setiap kami. Kami mau datang lebih lagi, Tuhan. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, menikmati keindahan-Mu Yesus. Ya, biar kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit. Buka hati, yes. Mari dengan segenap hatimu datang. Mari bersama Tuhan, datang di dalam hadirat. Biar Tuhan penuh. Kau ambil Jesus, seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita buka hati, yes, jamah-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih Tuhan ya Yesus, yes, Your presence Lord Jesus. Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, yes, berserah penuh di hadirat-Mu, di hadirat. Kau yang ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari lebih lagi buka hatiku ya, buka hati, berjamah setiap kami ya Tuhan. Yes Jesus, Holy Spirit di hadirat-Mu ya Tuhan. Kau yang ambil alih seluruh hidup kami di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari masing-masing pribadi datang pada Tuhan malam ini. Jikalau engkau rindukan Dia, ketahuilah bahwa Tuhan lebih rindu menjamah setiap kita sendiri. Mungkin saat ini engkau berdoa untuk sesuatu hal dan Tuhan belum jawab. Bersabarlah di dalam doa, bertekunlah di dalam doa kita, dan terus mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan, dimanapun kami berada malam ini. Yes, sebab kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus. Ya, yes. Mari datang pada Tuhan malam. Yes. Ya, bersama-sama. Ku buka hati untuk jamaah. Yes.
berserah Kami berserah Tuhan di hadapan di hadirat Kau yang ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Mari sekali lagi ku buka hati untuk jamaah berserah penuh kepadamu Tuhan. di hadirat Kau ambil alih seluruh hidup Yesus di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga buat yang ada di Indonesia. Malam ini kami membuka hati kami bagi firman-Mu Tuhan. Di mesbah doa, biarlah iman kami semakin ditumbuhkan, dibaharui, kami semakin kuat dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat malam buat yang ada di Indonesia, selamat pagi buat yang ada di Amerika Serikat. Ya, puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Ya, di sini masih sangat dingin sekali ya. Di Indonesia pasti panas saudara, tapi apapun keadaannya, kita selalu ya mengucap syukur. Baik, ya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya saya bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, saya seorang ibu dari kota Binjai, Sumatera Utara. Saya ini mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur sejak tahun 2021. Dan saya mau bersaksi Bu, ya saya mengalami kesembuhan ya dari Tuhan. Pada bulan Desember yang lalu ya, saat subuh tubuh saya tiba-tiba mengalami lemas dan tangan kiri tidak bisa diangkat. Bahkan jantung saya berdebar-debar sangat kencang. Saya bahkan tidak bisa berdiri. Awalnya Bu, ya saya itu mengalami batuk 10 hari tidak sembuh-sembuh. Lalu anak saya memberi saya obat batuk ya, dan anak saya bilang obat batuknya ini agak keras. Dan saya minum obat batuk itu bersamaan dengan obat yang lain, yaitu obat jantung saya dan juga tiroid dan hipertensi. Pada subuhnya ketika saya mau bangun, badan saya lemas, tidak berdaya. Saya hanya berbaring di tempat tidur, tidak bisa mengangkat tangan, tidak bisa berdiri. Saya berbaring di tempat tidur, saya berdoa dan saya memohon kesembuhan dari Tuhan. Dengan suara yang lemah, saya terus berusaha memanggil Tuhan ya. Saya katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya ucapkan berkali-kali dengan iman. Saya merintih sambil berdoa, saya doa Bapa kami ya. Dan saya bernyanyi sambil memuji Tuhan dengan suara yang lemah sekitar setengah jam. Saya terus berdoa memohon kesembuhan pada Tuhan. Dan saya katakan dengan iman, Tuhan sembuhkan saya Tuhan. Dan saya sembuh, saya akan bersaksi di mesbah doa jika Tuhan menyembuhkan saya. Saat saya berkata seperti itu, tiba-tiba debaran jantung saya mulai normal dan tangan kiri saya bisa diangkat kembali. Saya coba duduk ya, dan tiba-tiba saya merasa ada tenaga, lalu saya mulai berdiri. Dan saya bilang kepada anak saya, ya Mama sembuh, Mama disembuhkan Tuhan. Saya ucapkan berkali-kali. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan saya ya. Dan juga ya dengan iman saya percaya kepada Tuhan. Mungkin itu karena pengaruh obat yang saya minum ya, padahal anak saya sudah mengingatkan bahwa obat itu keras. Dan Tuhan telah menyembuhkan saya ya, Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Debbie ya.
Tuhan memberkati, maaf kalau kesaksian ini panjang. Tuhan memberkati Ibu, seluruh tim Mesbah Doa dan juga DBTV. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan ya saudara, rasanya ya mustahil kalau kita melihat ya biasanya pengalaman seperti itu yang dialami oleh orang-orang itu ya itu gejala stroke dan biasanya tidak bisa bangun. Ya, karena tidak bisa bergerak, tangan nggak bisa diangkat, bahkan kaki tidak bisa berdiri, tidak bisa apa-apa, kayak kehabisan tenaga. Tapi ya mungkin karena ibu setengah jam lebih peperangan berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita percaya bahwa ya di dalam nama Yesus itu ada kesembuhan ya. Ada pemulihan dan sungguh-sungguh bisa terjadi ya. Sehingga setengah jam kemudian tiba-tiba ibu merasa bertenaga dan ibu mulai bangun ya, dan ibu mulai bergerak, ibu mulai menggerakkan ya tangan ibu mulai menggerakkan ya kaki ibu sehingga ibu bisa berdiri kembali ya. Luar biasa saudara ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita lihat di sini kesaksiannya ya dahsyat bahwa ya Tuhan sanggup dan Tuhan mampu ya untuk melakukan segala perkara di hidup kita. Ya, dan puji Tuhan ya, kita percaya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Ya, saat Tuhan melakukan sesuatu ya maka itu sungguh-sungguh terjadi. Dan puji Tuhan saudara ya, dari sini saya juga melihat bahwa ya karena ibu terus berusaha berdoa hingga ya kesembuhan terjadi. Jadi saudara, ada satu hal yang kita bisa ambil hikmahnya saat ini, apapun yang kita sedang alami ya, di saat kita merasa tidak berdaya atau apapun, ayo panggil nama Yesus. Berseru kepada Tuhan Yesus, sebab ya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan ya dalam nama Yesus itu ada kuasa, ya ada sesuatu yang luar biasa yang sanggup mengubahkan, bahkan sanggup ya memulihkan dan mendatangkan kesembuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Ya, sebelumnya ya kita akan sama-sama membuka hati sungguh-sungguh saudara. Mari kita belajar supaya apa yang kita dengar tidak lalu dengan sia-sia. Iya, dan hari ini kita akan ya melanjutkan. Sekarang kita sudah sampai di ya 2 Tawarik pasal yang ke-12. Kemarin kita sudah membaca ya bagaimana akhirnya Rehabeam naik menjadi raja. Saat itu dia akan berperang melawan suku Israel ya, tetapi Tuhan berfirman melarang dia, tidak boleh ya engkau berperang dengan saudaramu. Ya, tetapi Tuhanlah yang mengizinkan semua itu terjadi. Dan ya kita tahu bersama, sebelum bangsa itu terpecah, pusat ibadah dari orang Israel itu berada di Yerusalem. Dan orang-orang berkumpul di sana ya selalu untuk 3 perayaan besar. Ya, dan setiap tahun selama waktu selebihnya dalam setahun itu pelayanan dan ritual ibadah dilaksanakan di wilayah masing-masing oleh para imam, orang Lewi yang tinggal di seluruh negeri itu. Mereka mempersembahkan kurban dan mengajarkan hukum-hukum ya Allah kepada bangsa itu. Ya, setelah bangsa itu terpecah, Yerobeam, raja baru di Israel, melihat para imam dan orang Lewi ini sebagai ancaman terhadap pemerintahannya saudara ya. Sehingga ya akhirnya dia memilih ya untuk dengan caranya sendiri, karena dia menganggap bahwa imam-imam itu adalah ancaman ya terhadap pemerintahannya ya, dan mereka tetap setia kepada Yerusalem yang sekarang merupakan ibu kota Yehuda ya. Karena itu dia mengangkat para imamnya sendiri secara efektif. Dia melarang orang-orang Lewi melakukan tugas-tugas mereka dan memaksa mereka untuk ibadah ya pindah ke kerajaan selatan. Para imam kafir Yerobeam mendorong penyembahan berhala. Dengan tidak adanya para pemimpin rohani, kerajaan utara yang baru itu berada dalam bahaya karena mereka meninggalkan ya Tuhan.
Dan orang-orang ini ternyata lebih mentaati ya Yerobeam. Sehingga dikatakan di sana ya mereka mengikuti anjurannya untuk tidak lagi beribadah ke Yerusalem dan mulai melakukan dengan cara mereka sendiri. Bahkan imam-imam palsu diangkat saudara di zaman ya Rehabeam menjadi raja di Yehuda dan dia di Yerusalem ya, dan akhirnya disitulah awal dari kehancuran bangsa ini. Dan orang-orang lebih mentaati raja, mentaati Yerobeam daripada mentaati Tuhan. Mereka tidak lagi memelihara integritas mereka, bahkan memperkuat kerajaan selatan pada masa ya itu, dan sebagian besar di kerajaan utara mengikuti berbagai rencana jahat ya oleh raja-raja dengan ya berharap mendapatkan keuntungan. Ya, dan akhirnya kita lihat sekarang ya di 2 Tawarik ya pasal yang ke-12 sekarang. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan dan kekuasaannya menjadi teguh. Mereka meninggalkan hukum-hukum Tuhan ya ketika kerajaannya mulai menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Ya, disinilah sejarah dari kemurtatan Israel itu ya terjadi. Dan kalau kita lihat di pasal 12 ini judulnya Sisak menyerang Yerusalem. Ya, jadi bahkan Rehabeam pun mulai memberontak terhadap Tuhan karena dia merasa dia dapat memimpin kerajaannya mulai kokoh dan teguh, ayat 2. Tetapi pada tahun ke-5 zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, ya di sana dikatakan lalu dan orang-orang ya Libya mengikuti mereka, saudara. Ya, dan juga dikatakan di sana bahwa orang-orang Libya, bahkan orang-orang dari suku Suki dan orang Ethiopia tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Dan Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda ya lainnya, saudara. Dia datang ya dan mereka berkumpul di Yerusalem ya berhubung dengan ancaman Sisak. Tiba-tiba Raja Mesir Sisak itu datang untuk ya menyerang Yerusalem dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun juga meninggalkan kamu ya juga dalam kuasa Sisak. Maka pemimpin-pemimpin ya Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan ya kepada Semaya, bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Saudara, ya pada waktu mereka mulai menjauh dari Tuhan, maka hukuman segera datang. Raja Sisak ya diizinkan Tuhan datang melawan mereka dan hendak membinasakan mereka. Tapi pada waktu itu ya Israel akhirnya merendahkan diri ketika ada seorang nabi yang bernama Semaya mengingatkan bahwa ini terjadi akibat engkau sudah meninggalkan Tuhan. Ya, dan pada saat itu juga semua para pemimpin-pemimpin Israel dan juga Raja Rehabeam mereka merendahkan diri dan berkata kepada Tuhan, engkaulah Tuhan yang benar. Ya, dan ketika Tuhan melihat mereka merendahkan diri, lalu Tuhan ya merubah ya murkanya itu dengan belas kasihan, sehingga apa yang terjadi, tadinya mereka akan dibinasakan, tetapi ya Tuhan bilang mereka tidak akan dibinasakan, mereka hanya akan menjadi hamba
supaya mereka itu tahu ya apa membedakan antara mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada kerajaan duniawi. Jadi tidak bisa disamakan, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan itu berbeda dengan orang yang mengabdi pada dunia ini. Ya, dan makanya saudara, Allah mengurangi hukumannya ketika para pemimpin Israel mengaku dosa mereka dan merendahkan diri, mengakui keadilan Allah dalam menghukum mereka. Tidak pernah terlambat untuk bertobat, saudara, kalau kita mau. Bahkan di tengah-tengah penghukuman sekalipun, tidak peduli ya apa yang telah kita lakukan, Allah selalu bersedia untuk menerima permohonan pengampunan dosa kita. Ya, hari ini saudara, coba kita introspeksi diri, saudara. Apakah ya di dalam hidup kita banyak masalah, pekerjaan kita bermasalah? Mungkin coba kita cek karena ada dosa atau pelanggaran. Nah, kalau memang hal itu terjadi, mari cepat-cepat bertobat, karena tidak ada yang terlambat. Ketika orang mau bertobat, Tuhan tuh sanggup mengubah murkanya itu menjadi belas kasihan. Itu yang dialami oleh para pemimpin di Israel dan raja. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dengan pengakuan kerendahan hati itu membuka kesempatan ya untuk mereka menerima belas kasihan Tuhan. Dosa akan menghancurkan, tapi pertobatan membawa belas kasihan ya. Mari kita bertobat, sungguh-sungguh menghormati Tuhan dalam hidup kita agar kita mengalami berkat Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana ayat yang ke-9, maka majulah Sisak raja Mesir itu dan menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan, barang-barang perbendaharaan di rumah raja, semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja ya, dikatakan di sana, setiap kali raja itu masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk ya perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar juga ya ke para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia masih ya terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Ya, dan kita lihat di sini karena pertobatan itu mendatangkan belas kasihan. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dan riwayatnya sampai dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam dikatakan semuanya tertulis dalam riwayat Semaya nabi itu dan Ido pelihat itu, yang juga memutar daftar silsilah antara Rehabeam dan Yerobeam. Ya, terus menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi kita lihat di sini, saudara, ya, betapa ketika kita ini mau bertobat, Tuhan tuh mau sebenarnya mengampuni kita dan memulihkan keadaan kita. Dan betapa ironisnya ya bahwa barang perbendaharaan di rumah Allah, di bait Allah yang pernah dibangun oleh Salomo, dibuat oleh Salomo, semuanya diangkut habis. Bahkan perisai-perisai kerajaannya hilang, diganti dengan perisai tembaga yang murah. Dan Rehabeam mencoba untuk mempertahankan hiasan-hiasan dan penampilan kemuliaan sebelumnya, tetapi dia tidak bisa memenuhi standar ketika Allah tidak lagi menjadi pusat kehidupan kekristenan, dan menjadi akhirnya tersesat karena berpikiran bahwa hanya alat-alat itu harus dipertahankan hanya karena nilai, keindahan lahiriah dan kepuasan batin dia, tetapi bukan lagi karena menghormati itu adalah
alat-alat kudus milik Tuhan. Makanya saudara, kita perlu sungguh-sungguh berdoa agar kita ini tidak gagal fokus dalam hidup kita, dan biarlah iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini, kita mau satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Engkau mengajarkan kepada kami untuk sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Ketika kami melakukan dosa, maka kutuk demi kutuk yang akan terjadi. Tapi pertobatan merendahkan hati, mendatangkan belas kasihan Tuhan. Ampuni kami dan bawa hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Lawat Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat, pergumulan untuk anaknya, pergumulan untuk orang tuanya, pergumulan untuk suami, istri, apapun. Kami berdoa biar pemulihan demi pemulihan terjadi. Yang rindu memiliki keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Yang juga mengalami kesulitan dalam hal keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sedang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami terus menyerahkan Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lautan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Pertolongan Tuhan, bahkan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang makmur dan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa yang lain. Kami juga berdoa Tuhan, biar Engkau sendiri juga memberkati semua benua di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hamba sedang berada di benua Amerika. Lepaskan berkat bagi benua ini, orang-orang bertobat, berbalik kepada Tuhan. Berkati setiap mereka juga yang hari-hari ini sedang mengalami masalah keuangan, semuanya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami buka hati dan tangan kami. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, maka nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Yesus